Halo, perkenalkan nama saya Rima Anggraini dari Prodi TI angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang di dalamnya terdapat atau digunakan untuk memfilter beberapa data mahasiswa yang akan kita tampilkan berdasarkan kategori tertentu. Di sini data mahasiswanya terdiri dari NRP, prodi mahasiswa, nama mahasiswa, dan tahun lahir. Dan untuk filternya kita menggunakan filter NRP, prodi studi, nama, tahun lahir. Nah, di sini program ini alur kerjanya adalah pertama memasukkan banyaknya data yang akan diinputkan. Misal kita ada 10 mahasiswa, berarti banyaknya data kita tulis 10. Dan nanti kita akan memasukkan sebanyak 10 kali NRP, 10 kali prodi mahasiswa, 10 kali nama mahasiswa, dan 10 kali tahun lahir mahasiswa. Lalu di sini kita ada yang namanya kategori list. Kategori list di sini adalah kategori yang kita gunakan untuk memfilter data. Di sini terdapat 4 kategori, yaitu NRP, program studi, nama, sama tahun lahir. Setelah itu di sini ada inputan filter berdasarkan. Maksudnya filter berdasarkan ini kita ingin memfilter data kita berdasarkan apa? Misalnya ini kita inputkan integer saja ya, biar mempermudah dalam proses pembuatan code-nya. Misal kita berdasarkan 3 itu adalah nama, berarti kita akan memfilter data mahasiswa yang kita masukkan berdasarkan kategori nama. Lalu value-nya apa? Nama yang kita cari itu apa? Value-nya kita isi set di sini, yaitu kata-katanya yaitu BIM. Jadi kita akan mencari data yang dengan kategori nama yang value-nya mengandung kata BIM. Di sini kan ada 3 data. Ada 3 data, tapi yang ada kategori BIM yaitu yang di sini, yaitu maka akan keluar namanya, yaitu satu datanya, NRP-nya berapa, prodinya berapa, namanya siapa, tahun kelahirannya berapa. Setelah saya menjelaskan alurnya, saya akan mempraktekkan cara menginputkan datanya. Misal ini kita set datanya 4. Berarti kita akan menginputkan 4 NRP, 4 prodi, 4 nama mahasiswa, 4 tahun lahir. Ini kita memasukkan data kedua, prodinya TI, namanya Nur Linda, lahir kita akan filter berdasarkan prodinya, yaitu 2, maka value-nya kita masukkan misalnya SI. Yang akan keluar adalah resultnya adalah 1, karena pada data yang kita masukkan yang prodi SI hanya 1, yaitu Saskia. Setelah saya menjelaskan alurnya dan cara dan menemukannya, saya akan menjelaskan code-nya. Di sini code yang pertama kali atau code yang paling atas adalah code yang digunakan untuk memasukkan banyaknya data, atau code yang digunakan untuk mengset berapa banyak array data yang akan kita masukkan. Terus yang selanjutnya yaitu kita inisialisasikan suatu array. Inisialisasikan suatu array kosong dengan nama data mahasiswa. Karena kita menggunakan array bentuknya array 2 dimensi atau array, di sini arraynya bentuknya array 3 kali 3 sebanyak
tiga baris tapi 4 kolom, berarti arraynya 3 kali 4. Yang setelah itu kita melakukan perulangan. Setelah kita men-set array kosong dengan nama data mahasiswa, kita melakukan perulangan dengan batasan X. Karena kita menggunakan array 2 dimensi atau array 3 kali 4, nah kita inisialisasikan suatu array baru yang akan menampung data NRP, prodi, nama, dan tahun. Setelah kita membuat inisialisasi array baru ini yang dengan nama data, kita memasukkan variabel nama, prodi, NRP, dan tahun ke array dengan nama data. Setelah kita mengisi array data ini, nah langkah selanjutnya yaitu kita mengisi array data mahasiswa biar arraynya terbentuk 2 dimensi. Kan ini pertama kan kita buat array dengan array statis dengan 4 kolom. Nah, selanjutnya array statis ini akan dimasukkan lagi ke array mahasiswa biar menjadi data mahasiswa MHS, biar menjadi array 2 dimensi. Selanjutnya di sini ada proses print out biasa yang menampilkan list dari kategorinya. Setelah itu di sini ada suatu inisialisasi variabel dengan nama variabel filter, di mana variabel filter ini dia akan menangkap atau diisi dengan kategori-kategori yang ada di list kategori ini, tapi yang diinputkan hanya berupa angkanya saja, tidak usah hurufnya, karena menurut saya jika dibandingkan huruf dengan angka lebih efektifan menggunakan angka karena rawan salah input daripada huruf, kan lebih sering typo. Selanjutnya value, kan kita sudah memasukkan kategori, lalu value-nya apa? Value yang kita filter atau yang akan kita set isinya apa? Value yang di sini yang kita set kita tampung dalam variabel string dengan nama variabelnya value yang digunakan untuk melakukan searching berdasarkan kategori dan isi value-nya. Selanjutnya kita ada inisialisasi hasil filter. Inisialisasi array hasil filter, di mana array ini akan menampung hasil dari pencocokan value atau value yang akan kita filter berdasarkan list kategorinya. Setelah itu kita melakukan proses filter, di mana proses filter ini adalah proses membandingkan setiap value-value yang ada pada array data MHS dibandingkan dengan value yang diinputkan pada variabel value. Nah, kenapa di sini saya memakai to lower? Nah, karena pada data mahasiswa ini terdapat banyak data string yang kadang kita menginputkannya upper atau lower. Jadi kalau misalnya kita masukkan datanya dalam bentuk upper terus kita set dengan bentuk lower, maka itu datanya tidak akan tercari atau tidak akan match atau tidak akan cocok. Jadi di sini saya lowerkan semua data yang akan dibandingkan. Selanjutnya ini kita hasil tem ini digunakan untuk mengisi hasil pencocokan. Setelah proses pencocokannya saya memakai contains karena menurut saya contains itu lebih mudah. Seumpama kita ada banyak data, tidak mungkin dong kita harus memasukkan nama persis nama panjangnya. Kan biasanya kita memasukkan data hanya akan mencari yang kelahirannya tahun mengandung huruf atau mengandung angka 2. Nanti kita akan menampilkan data yang mengandung angka 2 karena menurut saya konten itu jangkauannya lebih panjang atau lebih besar daripada kita memakai sama dengan. Seperti biasa kan setelah itu ini juga kita lowerkan. Kenapa?
untuk yang selanjutnya, kenapa ini kita lowerkan, karena ini data sebelumnya ini kita lowerkan, kita kecilkan, harus dibandingkan dengan kecil, karena di Python itu membandingkan data harus sifatnya case sensitive. Setelah jika data yang dari value ini kita bandingkan dengan value yang ada di sini, atau data dari array kita bandingkan dengan value ini, jika contains atau ada yang mengandung itu, maka kita akan memasukkan ke array yang namanya hasil temp. Setelah kita memasukkan ke hasil temp, maka kita memasukkan hasil filter. Kenapa kita harus memasukkan ke array hasil filter? Biar di sini bentuknya tetap array 2 dimensi, biar jadi satu paket antara NRP, nama, prodi, sama tahun lahir. Terus di sini ada proses set filter. Sebelumnya ini fungsi ini itu cuma untuk tampilan aja, biar tampilannya lebih bagus. Di sini ada proses yang digunakan untuk men-set, misalnya filter 1 itu kita filter apa sih, NRP 2 itu kita filter apa, 3 filter apa, 4 filter apa. Nah, selanjutnya kita menampilkan data yang sebelum difilter, yaitu data MHS seperti ini tampilan datanya. Lalu kita akan menampilkan tulisan data setelah difilter berdasarkan. Nah, di sini fungsi filter value-nya berfungsi, dan value-nya ini berdasarkan kata apa sih kita mau memfilternya. Setelah itu kita menampilkan list hasil filternya. Nah, pada bagian terakhir ini kita menampilkan hasil result berapa banyak result data yang kita dapatkan dari hasil filter itu. Jadi kita menggunakan function yang namanya len yang digunakan untuk menghitung hasil filternya. Sekian dari saya. Nanti saya akan sertakan link Google Colabs-nya di deskripsi YouTube. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.